Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1526 sampai tahun 1530. Rencana meratakan air. Zhang Xingzu awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena Guchen sudah mengatakan mereka berteman, ia menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Rombongan berjalan memasuki markas yang dibangun di atas air. Para ahli yang disebut-sebut di ruangan itu sudah gempar. Kurasa kita harus menggunakan ranjau air untuk mengebom permukaan secara langsung. Itu pasti akan meratakan mata air di bawah. Omong kosong. Aku belum pernah mendengar tentang penggunaan bom untuk mengendalikan air. Bagaimana jika satu bom membuat mata air semakin besar? Ya, jika itu terjadi, beberapa kabupaten di hilir harus direlokasi. Itu akan menjadi kerugian besar. Para ahli di ruangan itu berdebat bagai panci berisi air. Beberapa orang menganjurkan penggunaan bom untuk meratakan mata air, berharap itu dapat menghalangi alirannya. Yang lain keberatan, dengan alasan bahwa pengeboman dapat mengendalikan air atau bahkan meningkatkan alirannya. Mereka khawatir kota-kota di hilir tak luput dari bencana, bahkan kota-kota besar pun bisa terendam. Kedua kelompok itu berdebat sengit. Zhang Xingzu melangkah maju dan terbatuk pelan, "Perkenalkan, ini putra tuan ketiga kecil." Seketika, perdebatan berhenti, dan beberapa orang mulai bertepuk tangan, sementara kelompok lain ikut bergabung. Kedatangan Guchen langsung meredakan ketegangan di antara kedua kelompok. "Tidak masalah, jangan khawatirkan aku, kalian bisa terus berdebat. Aku yakin kalian sudah berdebat selama 2 hari, apa kalian sudah sampai pada kesimpulan?" Guchen menatap kelompok itu dan tertawa mengejek. "Kalau belum sampai pada kesimpulan, tutup mulut kalian. Berapa ketinggian air sekarang? Adakah yang bisa memberiku angka akuratnya?" Guchen melirik kerumunan, dan saat ini, seorang pria parubaya berkacamata melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Bagian terdalam air seharusnya lebih dari 380 meter. Sedalam itu." Lan Wancheng tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Zuo Sandu menyenggolnya dari samping. Dalam situasi seperti ini, biasanya lebih baik berbicara sesedikit mungkin, kecuali jika melibatkan Guchen. Tentu saja, Li Qing bisa bersuara, tetapi dalam penelitian akademis semacam ini, ia mungkin tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia memiliki 9 transformasi naga ilahi dan bisa menghentikan air, kan? Itu jelas mustahil. Lebih dari 300 meter. Gedung tertinggi di Kabupaten Qing mungkin bahkan tidak setinggi permukaan air itu. Airnya naik begitu tinggi hanya dalam 1 hari 1 malam. Jika ini berlanjut beberapa hari lagi, saya khawatir puluhan kota di bawahnya akan hancur. Kata Guchen sambil tertawa meremehkan diri sendiri. Banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Para ahli yang disebut-sebut ini mungkin sudah memikirkan cara untuk meninggalkan Kabupaten Qing. Banyak orang berspekulasi bahwa mungkin mata air di bawah Kabupaten Qing terhubung ke laut. Ini tidak mengejutkan. Banyak kota pesisir sebenarnya memiliki mata air, tetapi mata air tersebut tertutup rapat. Meskipun Kabupaten Qing awalnya merupakan kota pedalaman, beberapa survei menunjukkan tanda-tanda erosi air yang jelas beberapa kilometer di bawah permukaan, dan seseorang bahkan menggunakan komputer untuk mensimulasikan dinamika ini. Konon, erosi ini disebabkan oleh tumbukan lempeng tektonik, dan sebuah puncak gunung yang menonjol telah ditemukan lebih dari 60 km dari Kabupaten Qing. Gunung ini terbentuk oleh satu kali patahan, meskipun tidak terlalu tinggi, saat ini tingginya sekitar 10 meter, dan kemungkinan akan terus menjulang jika tumbukan berlanjut. Pegunungan Himalaya pun seperti itu, puncak-puncaknya terbentuk setelah tumbukan lempeng tektonik. Beberapa orang bahkan menemukan kerang dan kerang di atasnya. Bang! Saat ini, jembatan ponton yang baru dibangun tiba-tiba berguncang hebat, seolah-olah sesuatu di bawahnya telah menghantam dasarnya. Semua orang terguncang hebat, tetapi Guchen memanfaatkan kekacauan itu untuk berlari keluar jembatan ponton. Ia langsung melihat seekor ikan lele yang sangat panjang 6 meter di bawah permukaan. "Ikan yang besar sekali," seru Guchen, menatap air. Sejak memasuki alam jiwa baru lahir, pendengaran, penglihatan, dan kelima inderanya telah menjadi manusia super. Orang normal hanya bisa melihat makhluk beberapa puluh sentimeter di bawah permukaan. Mereka yang memiliki penglihatan lebih baik mungkin bisa melihat makhluk 1 hingga 2 meter di bawah permukaan, tetapi batasan bagi manusia adalah apapun di atas 3 meter sama sekali tidak terlihat. Guchen samar-samar bisa melihat seekor ikan aneh muncul dari air, wajahnya penuh taring, namun entah bagaimana menyerupai wajah manusia. Panjangnya 7 atau 8 meter. Awalnya, ia mengira itu ikan lele karena melihat 2 kumis panjang, tetapi setelah diamati lebih dekat, itu bukan kumis melainkan tentakel di kepalanya, masing-masing lebih besar dari lentera. Sun Wuji muncul di samping Guchen dan berbisik, "Itu ikan aneh dari kitab suci pegunungan dan lautan, ikan mas merah. Ia suka menyerang orang,
dan mungkin ia merasakan banyak orang berdiri di jembatan terapung ini, itulah sebabnya ia memilih untuk menabraknya. Ikan mas merah. Dari Kitab Suci Pegunungan dan Lautan. Bukankah seharusnya ia sudah punah sejak lama? Gu Chen menoleh kaget, wajahnya penuh keraguan. Meskipun banyak orang kini telah mengonfirmasi bahwa banyak makhluk dalam kitab klasik pegunungan dan lautan itu nyata. Tapi banyak makhluk telah menjadi fosil prasejarah, bagaimana mungkin mereka masih ada sekarang? Sun Wuji merentangkan tangannya dan tertawa, sepertinya pemahaman Tuan Muda Gu tentang dunia ini masih belum cukup mendalam. Apa kau pikir apa yang kau alami sekarang tidak lebih keterlaluan daripada kemunculan ikan aneh ini? Sun Wuji berkata bahwa ia benar. Banyak hal yang dialami Gu Chen sekarang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Jika kau mengatakan dinosaurus belum punah, ia mungkin tidak akan terlalu terkejut. Saat ini, jembatan ponton dihantam keras lagi. Benturan lain hampir saja meretakkan bagian penghubungnya. Semua orang bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Gu Chen membentak, semuanya kembali ke dalam. Jangan ada yang keluar tanpa perintahku. Paman Zhang, teriak Gu Chen. Zhang Xingzu, yang berdiri di dekatnya, dengan cepat menerobos kerumunan dan dengan hormat berkata, apa perintahmu, Tuan Muda Ketiga? Sita semua ponsel mereka dan apapun yang dapat mengakses internet. Ya. Setelah menggiring semua orang ke dalam ruangan, sepertinya Gu Chen berniat untuk menangani kekacauan ini sendiri. Kenapa? Tuan Muda Gu mau sup ikan. Sun Wuji terkekeh menggoda dari samping. Gu Chen melepas mantelnya dan mencibir, mau ikan bakar malam ini. Ikan itu berumur puluhan ribu tahun, dan ini pertama kalinya aku memakannya. Haruskah aku permisi? Sun Wuji bertanya dengan nada mengejek, tahu ia tidak ingin orang lain melihat keahliannya. Ia hanya bertanya dengan sengaja. Silakan, kata Gu Chen tanpa ekspresi. Namun saat ini, Li Qing melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk menghentikan Gu Chen. Tuan Muda Gu, biarkan aku yang menangani ini. Tidak pantas bagimu masuk ke air. Kau percaya diri. Ikan itu terlihat sangat ganas. Alasan Gu Chen tidak membiarkan Li Qing menanganinya adalah karena ia sering memperlakukannya seperti anak kecil. Kenyataannya, Li Qing hanya memiliki sedikit pengalaman praktis. Meskipun ia tahu 9 transformasi naga ilahi, ia tidak memiliki banyak pengalaman. Ikan itu ada di dalam air. Panjangnya 8 atau 9 meter, dan satu kibasan ekornya bisa membuat seseorang terlempar sejauh 10 meter. Kalau soal berenang, ikan itu bukan tandinganku, kata Li Qing sambil tersenyum tenang. Kemudian ia menggerakkan kakinya, dan aura putih mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Aura putih itu melayang di sekujur tubuhnya, dan tanpa berkata apa-apa, Li Qing melompat ke dalam air. Namun anehnya, setelah ia melompat, air tampak takut disentuhnya, membentuk lubang di tengahnya. Baru setelah Li Qing benar-benar menghilang ke dalam air, lubang itu tertutup kembali. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah air. Gu Chen melihat ke bawah dari jembatan apung, tetapi di bawah gelap gulita, dan ia tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Lan Wancheng mondar-mandir di jembatan apung, berkata dengan cemas. Ia bahkan telah mengeluarkan beberapa jimat berbahan dasar air, berniat untuk turun dan membantu. Kebanyakan orang hanya bisa menahan napas di bawah air selama 3 menit. Li Qing bisa bernapas dengan normal di bawah air, dan tak hanya itu, ia menjadi lebih kuat di dalam air, mampu mengeluarkan senjata apapun yang terbayangkan dari air. Jika Lan Wancheng menyelami air, dengan Kimen Dunjia, suatu bentuk ramalan, dan jimat berbahan dasar air, ia seharusnya bisa menahan napas selama 15 menit. Saat ini, darah muncul di air. Lan Wancheng, melihat ini, langsung berkata dengan cemas, Saudara Chen, aku akan turun ke air dan memeriksanya. Anak itu, belum pernah bertarung dengan benar. Aku akan membantunya. Kalau dia sudah pasif di dalam air, apa gunanya kau turun ke air? Gu Chen berkata dengan suara berat, menyilangkan tangan, berikan jimat itu padaku, aku akan turun dan melihatnya. Namun saat itu, gelombang besar muncul di permukaan air, dan bahkan pusaran air muncul di tengahnya, seolah-olah ada sesuatu yang melesat ke atas, hendak keluar dari air. Tiba-tiba, percikan besar muncul dari permukaan air, dan ikan raksasa itu langsung terlempar keluar dari air, seolah-olah dihantam sesuatu dari bawah. Setelah ikan raksasa bernama ikan mas merah itu terbang, seekor ular raksasa yang terbentuk dari air muncul di bawah air, dan Li Qing berdiri di atas kepala ular itu. Setelah melompat, ia menyerbu ke arah ikan itu, dan dengan sekali kepalkan tangannya, air langsung menyatu menjadi pedang bulan sabit naga hijau. Wus! Di hadapan air, kecepatannya sungguh luar biasa. Dengan sekali tebasan, ia melancarkan puluhan tebasan ke ikan sepanjang 7 atau 8 meter itu. Meskipun pedang lebarnya terbuat dari air, kekuatannya di tangannya tidak berbeda dengan pedang aslinya. Begitu ikan raksasa itu meninggalkan air, ia benar-benar tak berdaya.
Yang bisa dilihat semua orang hanyalah bahwa dalam beberapa detik singkat saat melayang di udara, ikan itu telah menerima setidaknya 70 atau 80 pukulan. Kecepatan leaking begitu tinggi hingga hampir tak terlihat. Yang bisa mereka lihat hanyalah percikan-percikan kecil sesekali di permukaan air, akibat leaking memanfaatkan permukaan air untuk melompat lagi. Ular piton raksasa yang baru saja ia ciptakan dengan 9 transformasi naga ilahi itu runtuh menjadi genangan air begitu ia meninggalkan kepalanya. Melihat leaking jatuh dari udara, pedang bulan sabit naga hijau milik Gu Chen lenyap, dan seketika, genangan air mengembun menjadi senapan gatling. Peluru air yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah ikan raksasa yang jatuh dari udara. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. 9 transformasi naga ilahi dapat berubah menjadi apa saja. Apapun yang dapat dibayangkan Li Qing, jika ia dapat mengendalikan kemampuannya, dapat disulap. Itu benar-benar brutal. Aku tidak pernah menyangka anak itu memiliki kecenderungan sekeras itu. Seru Lan Wancheng terkejut. Dia selalu berpikir Li Qing adalah orang yang tertutup, tipe orang yang membuat orang lain ingin melindunginya pada pandangan pertama. Li Qing menggambarkan beberapa orang dengan fitur wajah yang halus, yang sering diintimidasi atau dibiarkan kelaparan jika dibuang ke masyarakat. Li Qing adalah salah satunya. Namun, tak seorang pun menyangka Li Qing akan begitu garang saat beraksi. Ikan itu perlahan jatuh, tetapi siapa sangka ia akan dilempar ke udara lagi oleh ribuan peluru air. Swish, swish, swish. Potongan-potongan ikan jatuh bersamaan dari udara. Ikan mas merah sebesar itu, satu potong saja mungkin bisa mengisi perut satu orang, dan ikan sebesar itu bisa memberi makan ratusan orang. Tuan Muda Gu, pinjamkan aku pisau. Li Qing menoleh dan berkata. Gu Chen segera melemparkan pisau kupu-kupu dari lengan bajunya. Dengan lincah ia mengambil setengah ikan dan mengeluarkan potongan daging terbaik dari iga yang empuk. Dagingnya empuk dan tanpa tulang, sehingga banyak pecinta ikan lebih menyukai daging perutnya. Ikan ini sangat besar. Daging perutnya saja bisa memberi makan belasan orang. Dan di bawah perawatan Li Qing, kecuali kepalanya, seluruh ikan dibersihkan dan diletakkan di jembatan apung. Terlepas dari penampilannya, struktur ikan ini mirip dengan ikan biasa. Alasan membuang kepalanya hanyalah karena dianggap terlalu buruk rupa. Ini mungkin adalah binatang mitologi yang paling buruk diperlakukan dalam kitab klasik pegunungan dan lautan. Dalam kitab klasik, ia digambarkan sebagai ikan yang ganas dan ganas, namun Li Qing mengiris semuanya menjadi filet, bahkan membuang organ dalamnya, ia dipersiapkan dengan sangat teliti. Jika binatang mitologi lain dalam kitab klasik pegunungan dan lautan tahu ini, mereka mungkin akan merasa sangat malu. Baiklah. Ayo makan ikan malam ini. Li Qing selesai menyiapkan filet ikan dan mengirisnya menjadi irisan tipis. Sejujurnya, semua irisan ikan dipotong tipis-tipis, dan dagingnya bening seperti kristal. Ikan itu tidak terlihat bagus, tetapi dagingnya tampak lezat. Lan Wancheng melihat betapa bersihnya Li Qing membersihkan ikan dan tak kuasa menahan diri untuk berseru, astaga. Apa kau penjual ikan di kehidupan sebelumnya? Kau membersihkan tempat ini dengan sangat baik, sulit untuk tidak curiga. Irisan ikan ini cukup untuk kita makan malam ini. Ayo kita makan hot pot. Li Qing menoleh dan menyeringai nakal. Terlebih lagi, setiap irisan ikan sebesar telapak tangan. Saat semua orang gembira, Gu Chen tiba-tiba merasakan sedikit bahaya lagi. Ia segera mengangkat kedua tangannya, dan pedang kaisar manusia terhunus langsung dari cahaya keemasan yang terpancar dari tangannya. Meskipun ada sedikit riak di air, semuanya terasa damai. Sun Wuji melihat sekeliling dan berkata dengan ragu, Tuan Muda Gu, kau terlalu banyak berpikir. Aku jelas merasakan makhluk besar yang memberontak berenang lewat tadi. Bahkan lebih besar dari ikan ini. Mungkinkah ia tertarik oleh bau darah dari kepala ikan itu? Tanya Gu Chen curiga. Setelah menunggu beberapa menit, pemandangan tetap sunyi, bahkan tanpa riak di air. Kau pasti salah lihat. Sun Wuji mengangguk dan berkata, jika memang ada sesuatu di bawah air, mengapa tidak ada gerakan di permukaan? Kau harus memikirkan seberapa dalam air sekarang. Pada kedalaman lebih dari 300 meter, aku hanya bisa merasakan hingga sekitar 6 meter. Aku tidak bisa merasakan makhluk di bawah 10 meter. Tapi makhluk besar tadi sepertinya berada di bawah 100 meter. Aku hanya merasakannya secara tidak sadar. Tentu saja, mungkin saja itu memang masalah persepsiku. Gu Chen tersenyum tipis. Mungkin semua orang mengira kata-katanya hanya lelucon, omong kosong. Tapi hanya Li Qing yang tahu kebenarannya, terutama setelah ia memasukkan tangannya ke dalam air. Ekspresi Li Qing langsung membeku. Ia langsung merasakan sesuatu di dalam air, dan itu bukan sesuatu yang kecil. Ikan mas merah ini, makhluk mistis dari kitab suci pegunungan dan laut, mungkin hanyalah makanan bagi makhluk raksasa di dasar sungai. Namun, Li Qing diam-diam menyimpan pikiran ini. Untuk dirinya sendiri. Gu Chen menyuruh orang-orang keluar dari ruangan dan segera mengambil daging ikan. Karena pasokan bantuan tidak dapat tiba, bisa makan hot pot adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang.
Jadi ketika para ahli di dalam melihat filet ikan yang sudah dibersihkan di luar, mata mereka berbinar. Selama 2 hari terakhir, banyak dari mereka hanya makan makanan seperti biskuit padat. Jangankan daging, kalaupun ada daging, tidak ada tempat untuk memasaknya. Ada begitu banyak orang yang harus diselamatkan saat ini, kita praktis memohon untuk disuguhi sesuatu. Ketika para ahli melihat filet ikan yang berkilauan, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Akhirnya, kita bisa makan daging malam ini. Sudah berhari-hari kita tidak makan daging, akhirnya ini jadi suguhan. Ikan ini kelihatannya enak sekali, sepertinya bisa dimakan mentah, ayo kita buat sashimi. Semua orang tertarik oleh ikan dan daging di depan mereka, hanya Gu Chen dan Li Qing yang bertukar pandang, keduanya melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Gu Chen tidak pernah meragukan indera keenamnya. Persepsinya sangat sensitif. Meskipun ia tidak dapat merasakan apapun di dalam air seperti Li Qing, bagaimanapun juga, ia adalah seorang seniman bela diri di alam jiwa baru lahir. Apa yang ia rasakan jauh lebih unggul daripada banyak orang lain. Dalam keadaan normal, ia tidak dapat merasakan apapun di bawah 6 meter, tetapi ketika makhluk besar itu berenang dari bawah, Gu Chen merasakan jejak niat membunuh dan bahaya. Orang-orang hanya merasakan rasa krisis itu pada saat kritis hidup dan mati ketika nyawa mereka terancam. Saat ini, jalur air hanya ditutupi oleh jembatan ponton yang sudah dibangun sebelumnya. Pada malam hari, beberapa bagian jembatan ponton disambungkan untuk memudahkan pergerakan. Tugas utama beberapa hari terakhir ini adalah mencari mereka yang jatuh ke air. Puluhan ribu orang telah dievakuasi. Zhang Dongliang juga telah memobilisasi keluarga Gu untuk segera menggali parit 60 km di sebelah timur Kabupaten Qing, bahkan menggunakan bom untuk menghemat waktu. Bahkan ada yang mengusulkan untuk merelokasi 2 juta orang dari 3 kabupaten, menggali lubang sedalam 300 sampai 400 meter di lokasi di mana ketiga kabupaten tersebut terkonsentrasi, dan kemudian menggali parit secara perlahan, mengingat kenaikan muka air yang cepat. Hanya dalam 2 jam, muka air naik 10 cm lagi. Dengan kecepatan ini, kabupaten-kabupaten di sekitarnya akan terendam dalam 2 hari. Untungnya, terdapat lubang alami yang dalam sekitar 60 km dari Kabupaten Qing. Sebuah bukit kecil berada di atas lubang tersebut, dan diperkirakan bukit itu juga akan segera terendam. Dengan kecepatan ini, jika air tidak dialirkan ke laut, semua kota di utara kemungkinan besar akan terdampak. Menenggelamkan Kabupaten Qing setiap hari akan menyebar ke kota-kota di sekitarnya dalam 2 hari. Sekalipun air surut ke laut, tren kenaikannya masih akan menyebabkan kota-kota pesisir menderita dalam beberapa tahun. Negara-negara seperti Jepang dan negara-negara di Selat Malaka kemungkinan besar akan lenyap dalam beberapa tahun mendatang. Atau bahkan itu berlebihan. Ini baru langkah pertama dari rencana kiamat, yang sudah membanjiri satu kabupaten setiap hari. Sasarannya jelas seluruh wilayah utara. Setelah rencana ini sepenuhnya terlaksana, banjirnya akan mendunia. Saat ini, hanya air tanah. Siapa yang tahu seperti apa intrusi air laut yang sebenarnya nanti, dimulai dari kota-kota pesisir. Malam harinya, semua orang sedang makan hotpot di kamar masing-masing. Ikan besar itu dibagi menjadi lebih dari selusin porsi, masing-masing cukup untuk sekitar 10 orang. Lagi pula, kita tidak bisa hanya makan ikan saat makan hotpot. Jadi, satu ikan ini cukup untuk memberi makan ribuan orang. Bentuknya agak jelek, tetapi dagingnya sangat enak. Kakak Chen, lihat ke sana. Lan Wancheng, sambil memegang mangkuk, dengan cepat menyenggol bahu Gu Chen dan berbisik. Mereka bisa melihat deretan bintang berujung 6 di langit tak jauh, perlahan jatuh ke air. Bang! Setelah deretan bintang itu tenggelam ke dasar, riak air tercipta, dan orang-orang di ruangan itu segera menstabilkan panci dan wajan. Setelah bergetar beberapa saat, jembatan apung itu perlahan berhenti. Gu Chen juga meletakkan mangkuknya dan menatap ke kejauhan. Seseorang sedang menancapkan bendera di air, membentuk deretan bintang. Sepertinya berhasil. Gu Chen menandai jembatan apung itu dengan pena. Jika permukaan air terus naik, pasti akan menenggelamkan posisi semula. Namun, beberapa jam telah berlalu, dan permukaan air tampaknya tidak banyak naik. Apa yang terjadi di luar? Zhang Xingzu bergegas keluar ruangan, berseru kaget. Ukuran jembatan ponton ini mungkin tak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Seluruh struktur, yang terhubung satu sama lain, membentang sepanjang 2 km dan mampu menampung puluhan ribu orang. Pada siang hari, jembatan ponton terbentang, tetapi pada malam hari lebih aman jika disatukan. Mereka yang telah lama mencari kini beristirahat bersama. Baru saja terjadi keributan, dan banyak orang berkerumun di jembatan ponton. Semua prajurit keluar untuk menyaksikan kegembiraan itu. Beberapa beristirahat di perahu, sementara yang lain berdiri di jembatan ponton. Tuan Zhang. Gu Chen menoleh ke Zhang Dongliang dan berkata dengan suara berat, sudah berapa banyak kenaikannya sejak sore ini? Naik 30 cm. 5 cm lebih rendah dari kemarin. Zhang Dongliang dengan cepat memeriksa data di komputer dan berkata dengan tergesa-gesa.
Ia juga melirik data di komputer, menyilangkan tangan, dan berpikir keras. Dengan kata lain, permukaan air tidak pernah berhenti naik. Kata Gu Chen dengan suara berat sambil mengerutkan kening. Zhang Dongliang juga mengangguk kecil, belum. Apakah orang-orang yang masuk ke air sebelumnya sudah kembali? Gu Chen dan timnya telah mengirim 3 kelompok orang ke air sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang kembali. Ini adalah kelompok keempat. Namun, dilihat dari penampilan Zhang Dongliang, Gu Chen mungkin sudah menebak apa yang sedang terjadi. Tidak ada satupun yang kembali. Jadi, bagaimana kau menemukan mata air bawah laut ini? Zhang Dongliang segera membuka perangkat lunak di komputernya, sonar dapat memindai situasi bawah laut dan menunjukkan medan bawah laut dengan jelas. Kami menemukan lubang berdiameter 2 meter di bawah air, dan lubang itu tampaknya semakin melebar. Jadi kami berdiskusi apakah akan langsung memasukkan bom ke dalam lubang itu dan meratakannya. Tidak. Metodemu terlalu ekstrim. Lubang berdiameter 2 meter dapat dengan mudah diledakkan menjadi lubang 10 meter jika rudal masuk, membuat situasi semakin sulit ditangani. Kata Gu Chen dengan suara berat, menyilangkan tangan. Saat ini, langkah kaki terdengar dari jembatan ponton. Seorang tentara yang membawa dokumen bergegas ke arah mereka, laporan. Dokumen penting dari ibu kota. Bacakan. Seru Zhang Dongliang cepat. Para petinggi telah memerintahkan kita untuk menyelesaikan masalah ini dalam 3 hari, dan mereka telah memutuskan untuk menggunakan bom Putri Duyung No. 3 untuk mengebom pintu masuk gua. Seru prajurit itu mendesak. Para ahli di ibu kota juga memutuskan untuk menggunakan bom untuk meratakan pintu masuk gua terlebih dahulu. Mereka mungkin berpikir pecahan batu dapat menghalangi pintu masuk, tetapi mengingat permukaan air yang naik, jika semudah itu, rencana kiamat tidak akan seburuk itu. Bom saja tempat air keluar. Mengapa membuat semuanya begitu rumit? Meskipun Gu Chen sedikit khawatir, dia tidak bisa memberikan jawaban pasti saat ini. Lagi pula, menggunakan bom untuk meratakannya adalah peluang 50/50. Ada kemungkinan semudah itu. Sudahkah kau menghitung seberapa besar kemungkinannya? Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Seorang pria parubaya di sampingnya menyeka mulutnya, aku sudah menghitungnya. Jika kita menggunakan bom Putri Duyung ketiga, ada kemungkinan 60% kita bisa meratakan pintu masuk itu. Peluangnya 60%, kedengarannya cukup bagus. Tidak. Kalau meledak, lebih banyak lagi yang akan lolos. Li Qing langsung membantah. Alasan mengapa beberapa makhluk prasejarah yang hanya muncul di buku klasik pegunungan dan lautan muncul dari air adalah karena pintu masuk gua ini. Jika kita terus membombardirnya, sulit untuk menjamin bahwa makhluk lain tidak akan muncul dari air setelah pintu masuknya membesar. Mendengar keberatan Li Qing, banyak orang mulai mengkritik anak kecil itu. Siapa kamu? Itu perintah penting dari organisasi, apa yang kamu lakukan menyela, nak? Benar sekali. Saat ini, apa yang lebih baik daripada mengebom lubang itu sampai rata? Kita sudah lama berada di Kabupaten Qing, tapi yang kita lakukan hanyalah menyelamatkan orang, itu sama sekali bukan niat awal kita. Melihat mereka semua berbicara bersamaan, Gu Chen langsung membentak, diam. Tanpa mereka, kalian tidak akan dapat apapun untuk dimakan. Kalian mau makan ikan. Kalian bahkan tidak akan dapat apa-apa. Silakan saja mengebomnya, tapi jangan cari aku kalau ada yang salah. Setelah mengatakan itu, ia dan yang lainnya keluar dari ruangan. Untungnya, jembatan ponton cukup besar untuk mereka bergerak. Setelah melihat Gu Chen dan yang lainnya pergi, Sun Wuji dan yang lainnya merasa malu untuk melanjutkan makan. Mereka datang hanya untuk menumpang, dan mereka melakukannya karena pengaruh Gu Chen. Namun, dilihat dari adegan Gu Chen membela Li Qing tadi, ia masih sangat saleh. Tuan Muda Gu, tunggu aku. Makan bersama orang-orang bodoh ini adalah penghinaan terhadap kehalusan budiku, itu menurunkan statusku. Sun Wuji meludahkan ikan di mulutnya dan mencibir. Lalu ia memimpin yang lain keluar pintu. Saat ia melangkah keluar, ia melihat Gu Chen dan kelompoknya sedang menatap sosok gelap yang berdiri di puncak pohon tak jauh dari sana. Pohon tak jauh dari sana hanya memiliki ujung cabang yang memungkinkan orang itu berdiri tegak. Orang itu melihat Gu Chen dan yang lainnya menatapnya, tetapi tidak menunjukkan rasa takut, terus menyusun lonceng dan bendera dalam formasi mereka. Bendera-bendera ini bahkan dapat berdiri tegak di dalam air, dan tak lama kemudian 6 bendera membentuk formasi bintang berujung 6 di dalam air, menekan ke bawah. Apakah itu seseorang dari Illuminati? Gu Chen berkata dengan suara berat, menatap sosok gelap di depan. Illuminati adalah organisasi yang sangat kuno di kerajaan Xia, dengan sejarah lebih dari 1000 tahun. Organisasi ini muncul pada periode 5 dinasti dan 10 kerajaan, masa ketika penduduk dataran tengah hampir musnah. Berkat satu kalimat dari Kaisar Ranmin, organisasi ini menjadi terkenal. Organisasi ini tetap bertahan hingga hari ini, meskipun tidak dianggap sebagai sekte bergengsi, organisasi ini selalu diam-diam terlibat dalam tindakan penyembuhan dan penyelamatan nyawa.
Dalam beberapa tahun terakhir, Illuminati telah sangat menderita, sehingga hanya sedikit ahli yang tersisa di dalam organisasi. Mungkin di banyak daftar donasi, Anda dapat melihat keberadaan Illuminati. Mereka berdedikasi untuk menyelamatkan nyawa, menyumbangkan uang, dan menunjukkan kasih sayang. Di saat kritis bagi kelangsungan hidup umat manusia ini, tidak mengherankan jika Illuminati muncul di sini. Mungkin itu mereka. Metode favorit Illuminati adalah formasi bintang berujung 6 ini. Mereka mungkin ingin menyegel pintu masuk gua dengan formasi bintang, tetapi tampaknya efeknya agak biasa-biasa saja. Lan Wancheng menggelengkan kepalanya sedikit. Gu Chen menoleh ke Li Qing dan berkata, apakah kau punya cara untuk menghentikan air ini? Aku punya, tetapi sekarang ini bukan tentang menghentikan air. Pertama, kita perlu menyegel pintu masuk gua. Jika ada sesuatu yang dapat menyegel pintu masuk, air secara alami akan berhenti, tetapi apa yang bisa menghentikan air ini? Li Qing merentangkan tangannya dan bergumam pelan. Dia memang bisa mengendalikan air, tetapi penyebab banjir adalah adanya lubang di tanah di bawahnya, yang menyebabkan air terus menyembur keluar. Jadi, satu-satunya cara adalah menutup lubang itu terlebih dahulu. Tutup lubang itu, lalu pikirkan untuk mengalihkan air ke tempat lain, agar airnya bisa digunakan. Gu Chen menyentuh sakunya, apakah menurutmu benda ini akan berfungsi? Setelah mengatakan itu, dia menyentuh sesuatu di sakunya dan mengeluarkan segumpal tanah yang dia dapatkan di kota Aorus Hill terakhir kali. Dia selalu berpikir itu akan berguna, jadi dia membawanya. Ini, napas bumi. Li Qing tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika melihatnya. Begitu Sun Wuji mendengar tentang nafas bumi, ia berbalik dan segera menatap Gu Chen. Legenda mengatakan bahwa nafas bumi adalah sesuatu yang belum digunakan Yu Agung selama upaya pengendalian banjirnya. Menaruhnya di tanah saja dapat menyebabkan gunung-gunung sepanjang ribuan meter tumbuh, membentuk puncak-puncak yang menjulang tinggi, atau bahkan sekelompok rumah tanah yang tinggi. Ini secara alami akan menghalangi banjir besar, atau hanya dengan menekan nafas bumi ke pintu masuk gua dapat menyegelnya. Namun, zat ini mungkin sekali pakai, atau sepotong tanah dapat diambil dan digunakan kembali berkali-kali. Benda ini berguna, kan? Tanya Gu Chen lembut. Li Qing mengangguk pelan, berguna, tentu saja berguna. Tapi benda ini sangat langka, sayang sekali menggunakannya di sini. Ini adalah benda terpenting yang ditinggalkan oleh Yu Agung, dan mungkin saja ini satu-satunya senjata ajaib bagi umat manusia untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika banjir yang menghancurkan dunia benar-benar datang, memiliki nafas bumi setidaknya dapat memungkinkan banyak orang untuk bertahan hidup, alih-alih mereka semua mati. Tapi jika kita tidak menggunakannya kali ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Gu Chen, merentangkan tangannya dengan bingung. Li Qing menggaruk kepalanya, jangan khawatir, biarkan aku berpikir. Bagaimana kalau aku turun ke air untuk melihat seberapa besar lubangnya? Lalu kita bisa memikirkan sesuatu yang dapat menggantikan nafas bumi dan mencapai efek yang sama. Tuan Mudagu benar-benar harta karun dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kau bahkan berhasil mendapatkan nafas bumi. Ini mungkin menjadi kesempatan terakhir umat manusia untuk membalikkan keadaan. Sun Wuji terkekeh, menatapnya. Hal ini membuat Gu Chen mengeratkan genggamannya pada gumpalan tanah di tangannya. Ia tidak menyadari sebelumnya bahwa apa yang dipegangnya sebenarnya adalah harta karun. Ia hampir membuangnya seperti sampah tak berguna. Gu Chen segera memasukkan benda itu ke sakunya, benda ini punya latar belakang yang cukup bagus. Aku sudah mencarinya sebelumnya, dan ini hanya untuk pengendalian banjir, itulah sebabnya aku membawanya kemana-mana, berpikir untuk menggunakannya kali ini. Jika kau menggunakannya sekarang, kau tidak akan punya apapun yang berguna di masa depan. Dulu, Yu Agung menggunakan ini untuk memperpanjang umur umat manusia begitu lama. Bisik Sun Wuji dari samping. Saat ini, orang dari Illuminati yang sedang memasang formasi tak jauh dari sana tampaknya mengalami kesulitan. Lan Wancheng juga mengeluarkan kompas dan jimat, membakarnya, lalu melemparkannya ke udara sambil membaca mantra. Kemudian, pola Tai Chi yang besar muncul di permukaan air dan perlahan-lahan menekan ke dalam air. Orang itu sepertinya kesulitan berpegangan. Ada sesuatu di bawah air yang terus-menerus merusak formasi itu. Mungkin orang biasa hanya bisa melihat apakah ada ikan atau sesuatu di dalam air, tetapi Zuo Sandu dapat melihat bahwa air itu penuh dengan hantu, dan ia bahkan dapat melihat utusan hantu mendayung perlahan di atas perahu tak jauh dari sana. Benda-benda di dalam air inilah standar penampilan para utusan hantu tahun ini. Bersambung.